kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah tak ya aku yo ora mampu mong sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Apalah dibanding-bandingke ojo dibanding-bandingke nggih Pak. Jelas beda yen dibandingke ora ono sing tak pamerke. Aku ra iso yen kon gawe-gawe jujur saanane. Apa lala? Sikat Pak. sapa wonge sing ra lara ati wis ngancani tekan semene nanging kabeh ora ana artine ra ana ajine kok ngene kok dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti mencintaimu. Aku berharap engkau mengerti di hati ini hanya ada kamu. Sikat DJ Musik. Sapa wonge sing ra lara ati wis ngandani tekan semene Nanging kabeh ora ono artine ora ono atine. dibanding-bandingke saing-saingke yo mesti kalah
Mbok ojo satru, satru wae sayangku. Wis tak pupuk wingi katresnanku kanggo awakmu. Dongaku duka lamu urip ayam kanggo seneng. Rasa tukaran nanging boti eman-eman hubungane. Iki lagu gak awakmu lho ya. Sumpah gak awakmu. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya. Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak. Lah apa? Aku ki kangen. Kangen yo ngomong nek kangen. Aku pengen metumu mbak aku. Hel. Kowe sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Mbok ojo satru, satru ae sayangku. Jajak rasa percaya nek trimo kabar koncoku. Aku kerja nguripimu, go makmurne atimu. Uang sing tak tresnani tak gawe sandaran ati. Mbok ojo satru, satru ae sayang. Janji ora nek Jaga rasa percaya nek trimo kabar koncoku.
kok iso yo kok tekel yo apa salahku ning diluputku wong sing rasa piro kaya aku iki masalah asmara mung kebagian loro. Bagus, Grian Waton. Ditinggal wong alasan racada mergo ngaboti tresno anyarmu sing liya Gusti tulung paringono. Sekarang sedang belajar di kelas dan kebetulan banyak yang ikut tes hari ini, jadi kami sendiri yang mendampinginya. Dan Bapak Ibu, anak-anak sudah keliling tadi melihat sepintas SMA Negeri 1 Denpasar dari luarnya, dan lebih jelas paparan-paparan nanti yang terhormat Bapak Kepala Sekolah akan memberikan selain pandang dan seterusnya. Untuk itu waktu dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya hormati teman-teman staf dari SMA Negeri 6 Malang serta jajarannya dan anak-anak SMA Negeri Malang yang dalam keadaan sehat dan berbahagia, selamat datang di SMA Negeri 1 Denpasar. Jadi memang kemarin proses suratnya mungkin ya agak tertimbun di beberapa catatan email. Kita sudah ada teman menelpon saya gitu ya, kebetulan teman istri yang tugas di SMK 1 dan sudah terrealisasi. Jadi mohon maaf hari ini karena kemarin itu banyak kegiatan dan kemarin terakhir kita mengadakan asesmen gitu ya nasional. Jadi persiapan dan kita berdiri tahun 1960. Jadi kemarin kita ulang tahun yang ke-62 gitu. Jadi nanti puncak perayaan ulang tahunnya itu rencananya nanti mungkin dikunjungi oleh teman-teman dari Malang di GWK Lotus gitu ya. Itu puncak ulang tahun semasa. Biasanya kita menggelar malam kesenian dengan menampilkan berbagai ekstra yang ada di sini, ada 45 ekstra. Kemudian salah satunya rencananya mengundang alumni Semangsa Mahalini gitu ya, karena beliau sekolahnya di sini gitu ya. Dan saya kemarin menjadi ikut idol, kamu punya potensi. Itu ada di pertama, kalau tidak mungkin saya lawan siapkan. Anak-anak udah membooking mereka gitu ya. Nah itu tujuannya untuk menggali kreativitas plus juga memberikan pembelajaran bagi mereka tentang kewirausahaan. Nah SMA Negeri 1 Denpasar adalah sekolah nomor 2 terbesar di Denpasar ya, maksudnya lahannya ya, lahannya 1 hektar. Kemudian di sini mengembangkan berbagai kreativitas. Jadi di sini mungkin tidak ada jauh perbedaan mengenai proses pembelajaran, karena proses pembelajaran sekarang sistem penerimaan 5 tahun terakhir kan somasi gitu ya. Jadi kalau dulu kita memang unggulan terfavorit di Bali. Nah, tapi dari segi historis tetap aja orang-orang tua tetap juga menganggap itu masih ada gitu ya. Jadi walaupun pemerintah udah menggambarkan tidak ada unggulan, tidak, tapi mindset masyarakat gitu ya seperti itu. Dan di sini mungkin sama kenalnya dengan sekolah ibu ya, banyak guru pensiun gitu sama Bu ya, sehingga dengan adanya P3K pertolongan pertama pada kecelakaan, anak-anak nggak tahu ya, guru P3K itu adalah sekolah penggerak gitu ya, maka anak-anak kelas 10 menggunakan kurikulum merdeka gitu. Tapi berdasarkan anjuran pemerintah boleh mengajukan secara mandiri. Jadi di Bali ya semuanya menerapkan kurikulum merdeka kelas 10 bersamaan dengan yang ditunjuk.
mungkin sama mungkin dengan di daerah ibu ya beda. Jadi yang mandiri maksa-maksa yang jadinya gitu karena di sini kan masalah anggaran atau hubungannya iya, kalau yang ditunjuk kan anggarannya yang sudah disiapkan. Ya kita lihat ditanya jawab, kita mungkin lebih banyak membahas. Oke ya itu aja yang betul untuk para pesanti. Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah paparan dari Bapak Kepala Sekolah yang Semantik Ke-1 Denpasar. Dan untuk selanjutnya silakan secara yang terlalu formal sekali ya, kita sama-sama jabatannya sebagai guru dan sebagai siswa. Untuk itu pertama lebih dulu adalah dari ibunya dulu untuk memberikan sesuatu untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu sekaligus tim yang dari SMA Negeri 1 Denpasar. Terima kasih. Saya langsung saja Bapak ini karena Bapak juga masih banyak kegiatan. Terima kasih kami sudah disambut di SMA Negeri 1 Denpasar ini. Kami perkenalkan dulu Bapak, saya Bu Ulfi mewakili dari pihak sekolah, saya bakal kesiswaan. Kemudian kami membawa rombongan anak-anak sejumlah 29 dari 35 pengurus OSIS MPK OSIS, kemudian dari Bapak Ibu Pembina OSIS, kami bawa semuanya dari tim kesiswaan Bapak. Tepat sekali kalau kami sudah datang ke sini, sudah disambut dari pihak sekolah dan kami memang kemarin polling dengan Ibu Luh. Sehingga terima kasih banyak kami sudah diterima dengan baik dan yang pasti kami tepat kalau ada di sini di tengah Bapak Ibu dan di tengah sekolah ini karena tadi dari usianya saja kita masih jauh dan kita termasuk di Malang itu nomor 6 karena kita ada 6 sekolah negeri jadi kelahiran kita juga nomor 6 iya nomor 6 jadi kalau kita belajar dari kakak MPK OSIS sekaligus pasti nanti anak-anak juga ingin tahu program kerja dan sebagainya Bapak yang ada di sini sehingga nanti bisa kita pakai, kita serap, kita adaptasi, kita inovasi sehingga pada saat di sekolah nanti juga akan bisa seperti yang ada di sini. Seperti itu Bapak. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada tadi dari kami mungkin ada kesalahan atau ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Itu saja. Salam dari Bapak Kepala Sekolah. Nama Bapak Kepala Sekolah kami Bapak Edi Palindungan. Mungkin Bapak dari pihak sini juga sudah semerap biasanya seperti itu. Mohon maaf beliau titip salam ke panjenengan semuanya. Bahasa Jawa apa Bapaknya sedikit ke Bapak terutama di pihak dari Bapak Ibu yang ada di sekolah ini. Itu saja sementara, nanti mungkin ada lebih banyak lagi dengan anak. Terima kasih. Kami kembalikan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Helena Nindi dari Ketua MPK periode 2021-2022 dari SMA Negeri 6 Malang. Di sini mungkin dari kami ada beberapa pertanyaan. Ya, di antaranya yaitu yang pertama, untuk MPK OSIS di sini apakah hanya kelas 12 saja setiap periodenya? Lalu juga untuk best event yang ada di SMA N1 Denpasar itu apa ya? Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan kedua, untuk best event yang ada di SMA N1 Denpasar. Nah MPK itu kelas 11 dan beberapa kelas gitu ya. Karena sekarang dia setahun masa kerjanya kan sekarang jadinya kelas 12 gitu. Sama mungkin dengan di adik ya. Kemudian event ini yang paling banyak kita gitu ya. Karena di sini adalah sekolah yang kolaborasinya cukup tinggi. Ya ada akademis, ada seni dan olahraga. Jadi banyak sekali di sini memang gunanya prestasi.
Makanya kalau ada lihat begitu masuk tadi, di situ ada ruang yang agak megah gitu ya, itu namanya gedung prestasi. Di gedung prestasi tersebut nanti akan kita simpan berbagai prestasi, piala dan penghargaan yang diterima sekolah. Karena selama ini berserakan ya, ada di kelas, di bawah lemari dan sebagainya. Makanya kita satu-satunya sekolah di Bali yang membuat gedung prestasi yang bisa kita gunakan sebagai ajang edukasi gitu ya, untuk adik-adik dan untuk tamu-tamu yang nanti datang ke sini. Jadi dari segi entertainment itu ada artisnya, kemarin dari Mahdini ya. Kemudian yang olahraga itu baru aja 1 minggu yang lalu ya, anak SMA Basar juara kejurnas atletik lompat tinggi dengan tinggi lompatan 1,9 km gitu. 1,9 meter dulu gitu ya. Jadi dari segi akademis itu anak semata sering mewakili Indonesia, itu terakhir mewakili Indonesia di cabang komputer ya, di Rusia itu jadinya gitu ya. Kemudian yang tingkat nasional udah beberapa kali juga, termasuk tahun lalu juara matematik. Jadi agak beragam kali di sini gitu ya. Tapi yang biasa-biasa dan yang bandel dan bodoh ada juga gitu ya. Yang nggak salah nanti gitu ya, namanya juga beraneka macam. Jadi Pak jelaskan secara objektif begitu. Ya normal gitu ya. Nah kemudian dari segi festival itu yang paling bergengsi ya, GWK gitu ya. Ya, di puncak GKS Yogyakarta Karmel Semangsa di situ. Nah kemarin selama pandemi kita sempat juga diharap ya, kemudian desakan-desakan anak yang ingin menampilkan prestasinya, sempat kita di ruang tertutup gitu ya, di salah satu mall terbesar di Denpasar ya, kita kontrak di situ, itu tampil di sana. Karena kalau di tempat-tempat umum terbuka itu masih belum ada izinnya kemarin itu gitu ya. Kemudian yang olahraga yang paling event besar sama mungkin dengan Malang ya, olahraga DBL ya, basket nasional, dan kita dari 12 kali pelaksanaan kita juara 10 kali putra putri gitu ya. Jadi gudangnya basket di sini gitu ya, olahraga basket. Makanya banyak main klub-klub basket nasional banyak anak dari Semangsa. Kemudian dari cabang akademis ya, jadi OS itu event yang paling besar gitu ya. Kemudian event-event lainnya itu biasanya dilaksanakan oleh masing-masing ekstra gitu ya. Nah di sini ciri khasnya Semangsa itu ekstranya banyak dan gede-gede banget gitu ya. Nah, dan sehingga kemarin di sekolah penggerak salah satu event yang kita punya, kalau di Malang mungkin di bidang pertanian ini ya bagus banyak karena alam masih gini. Kita di sini pertanian juga nggak ada gitu ya. Sehingga kita di sini ciri khasnya di sekolah penggerak adalah bisnis entertainment gitu ya. Jadi kewirausahaan anak-anak. Jadi anak-anak marching band, kalau peresmian hotel diundang gitu ya. Anak-anak IKSS, anak-anak band, peresmian atau kegiatan banyak juga diundang. Jadi di sini kita tunjukkan entertainment mereka gitu ya. Jadi di segi kewirausahaannya. Kemudian anak-anak dek gitu kan. Karena di Bali kan pariwisata kan nggak bisa lepas dari itu semua gitu ya. Jadi job-job itu kita berikan anak, tapi dengan catatan di luar pelajaran. Itu ya mungkin bisa di-sharing-sharing nanti gitu ya. Kalau kemarin saya sempat ke Malang bangga dengan Selamat Pagi Indonesia gitu ya. Kemudian ternyata ada masalah gitu ya, karena ditutup sekarang, sedih sangat ya. Karena saya lihat udah atraksi-atraksinya kan bagus gitu ya. Kayak sirkus-sirkus ya gitu ya. Kemudian di Batu ya. Mungkin ada pernah ke sana juga. Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Sasamudana Arteria, bisa dipanggil Putri saja. Di sini saya selaku Ketua OSIS SMA Negeri 6 Malang periode 2021-2022. Mohon izin Bapak untuk bertanya. Pertanyaan pertama saya, bagaimana peranan anggota FPK OSIS serta Bapak Ibu guru untuk meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik siswa? Lalu pertanyaannya kedua, bagaimana cara mengapresiasi siswa yang sudah mendapatkan penghargaan atau juara lomba walaupun tingkatnya kecil? Oke. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, nah, tapi kita kan kembali nanti ke masalah pendanaan, biasanya kan beda ya. Nah dari segi pendanaan itu bisa menjadi kendala berbagai sekolah.
Nah kalau di SMA 1 dari pasar gitu ya, jadi dari kesepakatan komite, kesepakatan dinas juga itu diperbolehkan adanya partisipasi dari masyarakat gitu ya. Terusan? Nah itu dari situ gitu ya, banyak sekali aktivitas yang bisa terfasilitasi ya, dari situ. Kalau dari dana polda, dari dana bos saja kan mungkin nggak terlalu banyak gitu ya, habis sudah juga. Nah dari situ kita banyak memfasilitasi anak, sehingga dalam setiap lomba anak semata nasional daerah itu pasti ikut gitu ya. Saya waktu jadi guru beberapa kali ke Malang gitu ya. Jadi di Unibra dengan bermurid, Pak Bun juga lomba-lomba bahasa Inggris ya. Pak Wadi lomba kimia gitu. Sering kita, waktu itu saya di Universitas Negeri Malang ya, pas ulang tahun gitu, kita anak-anak juara Olimpiade Matematik gitu. Dan malamnya itu mengundang saudara siapa nggak senatnya di situ, pas rame di kampus itu gitu. Saya ingat sekali gitu ya. Tapi lucunya di Malang kalau naik pesawat susah ya. Setelah sore saya booking mau masuk anak-anak, pesawatnya delay sampai pagi, besok. Itu ciri khas Malang, naik pesawat hati-hati gitu. Akhirnya saya naik travel dari Malang ke Bali gitu ya. Sampai ke Bali nggak jadi sekolah. Itu ciri khasnya. Nah kita fasilitasi seperti itu, mulai dari pendaftaran, pembinaan, sampai juga tiket pesawat pulang pergi gitu ya, ya gitu ya. Nah itu di sini memfasilitasi itu, walaupun fasilitas tertinggi tetap pada lembaga akademis ya, OSN. Kalau dia juara OSN biasanya kita kasih gratis, istilahnya sedikit ruang komite gitu ya. Nah, kemudian kalau dia juara umum di pertingkat masing-masingnya, itu juara satunya 6 bulan gratis, juara 2-nya 4 bulan, juara 3-nya 3 bulan gitu ya. Itu ada motivasi. Nah, ini anak-anak OSIS dari SMA 1 dan pasarnya. Sementara dia bisa ditemani oleh agensi ya, gitu ya. Gitu ya, deh. Terima kasih. Aku lo neng terminal, malah mbak tinggal. Terminal Madiun Ngawi, kenanganku ora bakalan aku ngelalekke. Biyen aku duwe pacar, anake patukiran bakal pecel ono ning pinggir prapatan. Terminal Madiun Ngawi, gentolanku ora bakalan aku ngelalekke. Biyen jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Ora sumpah aku ora ngingkari lho. Mbok aja ngono Mas, Kowe sing ilang dia sih. janji ya ditepati to. Pasti jane. Sabar ya. Aku lo ngenteni sampean lo Mas. Mosok Yo, aku seneng. Lho tangane ndi? Musik. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Mosok. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu ning
hormati Bapak Ibu Kepala dan Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Malang beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Denpasar serta siswa dan siswi SMA 6 Malang dan SMA Negeri 4 Denpasar yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Widiwasa, atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara hari ini, yaitu penerimaan studi komparasi studi banding Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara dilanjutkan dengan doa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembacaan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat datang saudara-saudara kami dari SMA Negeri 6 Malang. Selamat datang di Bali dan selamat datang di Sumatera Makassar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, nama budaya, salam lain. Yang saya hormati Ibu Warga Kesiswaan, Ibu Jatur Ufi MPD. Yang saya hormati Inti Wulandari SPD sebagai staf, Bapak Warsono Eskom, kemudian Bapak Ibu Pembinosis dari SMA 6 Malang yang saya hormati. Yang saya hormati juga teman dari SMA 4 Dasar, Bapak Madio Nanto sebagai wakil kesiswaan, kemudian Ibu Wayan Kasiatini sebagai humas, kemudian Bapak Wayan Proyek, kemudian Ibu Indra, dan anak-anak OSIS SMA 4 yang dibanggakan, dan anak OSIS SMA Negeri 6 Malang yang saya cintai. Pertama-tama sebagai cabang agama
kita tidak intinya membacakan pujian puji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas sumber karunia sampai saat sekarang kita masih diberikan kesehatan, beri kekuatan untuk saling tukar pendapat antara SMA Negeri Pasar dan SMA Malang. Rapat kelas 10 dan kelas 11 tidak diperbolehkan. Pada sebuah organisasi, rohnya adalah kerjasama. Melihat fenomena seperti itu, saya mengambil tindakan selaku wakil siswaan, karena ini kan harus satu derajat, berdiri sama tinggi, duduk sebelah, saubah. Dengan mengubah artinya semua pengurus siswa mulai dari kelas 10. Jadi mereka punya masa jabatan cuma setahun, setelah itu jadi veteran, kembali ke kelas 10. Jadi setelah kita lakukan di sana, tidak ada namanya senior junior, semuanya setara. Jadi OSIS berjalan dengan aman dan nyaman dan menjalankan program sesuai dengan yang dimiliki oleh pengurus. Dan kita ketahui Bapak Ibu, peran OSIS itu sangat penting di dalam mengembangkan prestasi sekolah, baik itu akademik maupun non-akademik, dan termasuk segala kegiatan kita selalu melibatkan mereka. Jadi apakah kegiatan olahraga, seni dan lain sebagainya, mereka yang melaksanakan. Sementara Bapak Ibu Pembinosis, kemudian wakil kesiswaan sebagai pendamping dan mengarahkan. Bapak Ibu, tentu yang saya sampaikan, ya, pada saat ini kita punya 8 Pembinosis, ya, dan 8 orang itu yang ada cuma satu, ya, satu Bapak yang baju merah. Maaf Bapak Ibu ya, kita hari Jumat kita olahraga, ya. Bapak Ibu kalau kunjung. Terima kasih. Selamat siang atau selamat pagi, Pak? Selamat pagi ya, selamat pagi. Tadi kita walaupun siang ini semangatnya semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Imadi, Pak ya, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, sekaligus pembina, sekaligus Bapak Ibu mungkin yang di sini ada jajarannya. Bapak Ibu pembina OSIS dan staf yang ikut dengan kami dari SMA Negeri 6 Malang. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah menyambut kami dengan senang hati. Sebelumnya Bapak mohon maaf, saya dulu pernah kesini studi banding dari SMA 6 kami dengan tim, dan kebetulan pada saat itu saya juga yang tanggung jawab untuk yang ada di sini. Jadi saya tadi ingat masuk ke gerbang, oh ini berarti benar yang dulu saya kunjungi, dan ternyata juga doa kami, harapan kami, oh ternyata saya bisa datang ke sini lagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebelumnya Bapak Kepala Sekolah, Bapak Made. Tadi kami sebenarnya sudah akan belok ya. Ternyata ada dicegat oleh pecalang karena ada kegiatan, dan ternyata kita nego dan akhirnya bisa. Mohon maaf sebelumnya untuk keterlambatan kami. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hari ini kita sudah bisa berkumpul untuk menghadiri dan bisa hadir di studi banding. Jadi mohon maaf Bapak, saya menghantarkan 29 dari pengurus MPK OSIS. Jumlah di kami MPK OSIS jumlahnya 35. Kemudian dari pembina OSIS ada 4. Kalau di sini tadi ada 9, kita ada 4 pembinaan. Ya. Kemudian yang ikut ini tadi ditambahkan dengan dari staf TU dan dari tim Tatik. Sehingga nanti walaupun kedatangan kami bertujuan untuk bahasa dari kami menimba ilmu di SMA 4 ini, harapan kami nanti kami dari tim kesiswaan itu juga bisa menimba ilmu
dari Bapak Ibu, dari Bapak Kepala Sekolah terutama, kemudian dari tim kesiswaan juga. Untuk yang kami hantarkan ini nanti anak-anak, karena ini fokusnya itu anak-anak dari MPK OSIS, harapan kami nanti pulang itu tidak tangan kosong, tapi paling tidak kalian nanti, harapan kami bisa yang kalian dapatkan di sekolah ini nanti bisa dibawa ke sana, diadaptasi, kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada di Malang. Jika nanti Bapak Ibu dari SMA 4 Denpasar misalnya dibanding ke sekolah kami, monggo kami dengan tangan terbuka nanti akan menyambut untuk kedatangan Bapak Ibu sekalian. Tadi Bu Sansi tadi sudah menyampaikan itu, kami tunggu Ibu. Iya. Jadi Bapak nanti mohon izin, jadi anak-anak kami nanti akan berusaha untuk sharing, terutama sharing, dan pastinya harapan kami tidak berhenti sampai sini hubungannya, sehingga nanti program sharing ilmu walaupun nanti jauh, tapi kita sudah ada di dunia maya juga bisa, sehingga hubungannya tetap ada, itu harapan kami, terutama juga di kesiswaan. Itu ya yang bisa kami berikan. Terima kasih. Jika nanti ada beberapa kesalahan atau ada yang kami lakukan secara tidak sengaja, terutama keterlambatan tadi, Bapak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Edi Palindungan, karena beliaunya juga belum bisa ikut karena juga banyak pekerjaan, banyak tugas yang harus beliau selesaikan. Terima kasih, itu saja dari kami. Mungkin nanti sharing lebih banyak dengan anak-anak sehingga nanti bisa memperoleh hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 4 Denpasar, yang saya hormati pula Bapak serta Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Denpasar, yang saya hormati pula Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Denpasar beserta jajarannya, serta teman-teman dari OSIS dan MPK SMA Negeri 6 Malang yang saya kasih. Baik, untuk saat ini kami akan menjelaskan mengenai program kerja dari OSIS 4 periode 2022 dari tahun 2022 pada awal menjabat, yaitu pada bulan Februari. Kami memiliki program kerja yaitu Bulan Bahasa Bali, di mana Bulan Bahasa Bali ini kami mengadakan lomba yang diadakan secara hybrid, yang dimana lomba-lombanya itu yang salah satunya adalah adanya lomba Nyiratatar Bali. Jadi pada perlombaan lomba Nyiratatar Bali ini kami laksanakan pada Zoom meeting, di mana kami mengadakan Zoom meeting, dan pada saat itu pula peserta mengerjakan lomba-lombanya. Tujuan dari adanya lomba ini adalah untuk melestarikan budaya Bali khususnya. Baik, untuk selanjutnya kami juga memiliki program kerja yang adalah Hari Raya Saraswati, yang dimana Hari Raya Saraswati ini program kerjanya kami laksanakan selama 6 bulan sekali, di mana kami melakukan persembahyangan bersama, dan persembahyangan bersama kami lakukan di sekolah. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada kampanye ubah. Ubah ini merupakan usaha berubah perilaku hadapi COVID-19, yang dimana kami adakan di tengah pandemi untuk meningkatkan kesadaran siswa-siswi mengenai pentingnya prokes 3M. Baik, lalu selanjutnya ada program kerja di mana ini merupakan program kerja umum yang kami laksanakan dari graduation untuk kakak-kakak kelas 12 yang sudah lengser dari SMA Negeri Denpasar, dalam artian mereka telah menyelesaikan pendidikannya di SMA Negeri Denpasar. Jadi kami dari OSIS memberikan mereka seperti penghargaan untuk kenang-kenangan mereka selama mereka sudah menyelesaikan pembelajaran di SMA Negeri Denpasar. Selanjutnya ada program kerja tahunan juga yang di MPLS. Mungkin senang sekali bertemu dengan orang-orang hebat di sini. Mungkin sudah dikenalkan oleh Ibu Herusi. Nama saya Putri Hassan Sudaria.
Saya dipanggil Putri. Saya merupakan Ketua OSIS periode 21 dan 22. Mohon izin Bapak Ibu untuk bertanya. Mungkin tadi sudah dijelaskan dan juga jelaskan rinci mengenai program kerja dari SMA Negeri 4 Denpasar. Dan sini saya ingin menanyakan mengenai ekskul atau prestasi akademik maupun non akademik. Bagaimana perannya anggota MPK OSIS SMA Negeri 4 Denpasar dalam meningkatkan ekskul prestasi akademik maupun prestasi non akademik di sekolah ini. Begini saja Pak Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Nam Budaya, salam kebajikan. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan dari teman kami dari SMA Negeri 6. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi di sini saya selaku koordinator ekstra baik dari OSIS 4 periode 2022. Sebelumnya perkenalkan, saya Gusti Agung Pranjana, bisa dipanggil Dimas. Jadi kami di OSIS sebelumnya kami ingin mengklarifikasi sedikit bahwa saya di SMA Negeri 4 Denpasar ini tidak ada yang namanya MPK. Jadi kami hanya satu organisasi tertinggi itu hanya OSIS, yang dimana bawahan kami itu adalah PK. PK bukan MPK. PK adalah perwakilan kelas, beda dengan MPK. Baik. Jadi di sini selaku koordinator ekstra saya ingin menjelaskan bahwasanya peran OSIS sebagai organisasi tertinggi itu memegang seluruh ekstra yang ada di SMA Negeri 4 Denpasar. Tentunya juga sisi dari SMA dari sekolah, dari bapak kepala sekolah. Nah, di sini kami dari OSIS memberikan suatu peluang kepada masing-masing ekstra untuk melaksanakan ekstra, tentunya untuk menjalankan kegiatan ekstranya seperti itu. Nah, di mana kami di SMA Negeri 4 Denpasar memiliki ada beberapa bidang ekstra, yakni ekstra organisasi, ekstra klub, ekstra seni, dan ekstra olahraga. Jadi di sini dari keempat bidang ini kami dari SMA Negeri 4 Denpasar sudah berhasil mendapatkan prestasi yang tentunya bisa mengharumkan nama SMA Negeri 4 Denpasar di kancah internasional, nasional maupun juga di ajang provinsi seperti itu. Nah, di sini kami juga baru melaksanakan kembali ekstra secara offline, itu baru kami karena sebelum pandemi kami sudah melaksanakan ekstra secara online, namun kita vakum secara online kami melaksanakan ekstranya, dan mulai per September ini kami sudah melaksanakan ekstra secara offline kembali. Namun selama masa pandemi, prestasi dari ekstra organisasi, ekstra dari ekstra kurikuler yang ada di SMA Negeri 4 Denpasar ini tidak terhambat lah istilahnya seperti itu. Walaupun adanya pandemi, walaupun kita istilahnya dikurangi untuk bertemu secara langsung, prestasi kami dari ekstra kurikuler tentunya terus berjalan. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami sendiri dan juga bagi sekolah. Walaupun adanya pandemi dari 2 tahun lalu, adanya pandemi itu kami tetap bisa melaksanakan dan bisa meraih prestasi yang semaksimal mungkin. Jadi peran kami di sini, peran kami sebagai OSIS adalah mengkoordinir ekstra kurikuler itu agar tetap berjalan dalam ranahnya yang benar. Maka dari itu, prestasi-prestasi yang ada saat ini bisa kita raih dengan adanya koordinator. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja dari jawaban saya. Mungkin bisa dipahami pertanyaan jawabannya. Terima kasih. MPK periode 2021-2022. Di sini saya mohon izin untuk menanyakan, kan tadi untuk anggota OSIS ada 16, itu sudah termasuk MPK juga atau belum? Dan untuk metode penyeleksian anggota MPK OSIS di SMA Negeri 4 Denpasar ini bagaimana ya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Saya mohon izin untuk menjawab. Jadi untuk di SMA Negeri 4 ini jumlah OSIS itu memang 16, tapi tidak termasuk dengan PK. Nah, jadi PK itu adalah perwakilan kelas yang dimana sudah tentu dipilih berdasarkan dari voting per masing-masing siswa per kelas. Jadi bagaimana sistem pemilihannya itu dipilih secara langsung oleh teman-teman di sebaya di kelasnya dan diajukan namanya kepada OSIS.
Nah, kemudian apa sih yang sebenarnya yang menjadi perbedaan dari MPK dengan PK itu? Tentunya di PK itu dia berada di bawah OSIS dan juga berada di naungan OSIS. Kemudian untuk PK itu juga berjumlah sesuai dengan banyaknya kelas yang ada di SMA Negeri 4 Denpasar ini. Selain itu juga untuk penyeleksian tentunya tidak ada yang secara formal karena itu ditunjuk langsung oleh teman-teman sebelahnya, yang dimana tujuannya itu adalah sebagai koordinator untuk penyampaian informasi antara OSIS 4 dengan anggota teman-teman di kelasnya. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan mengenai PK selaku saya mengkoordinir tentang PK di SMA Negeri 4 Denpasar. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya mau izin untuk menjelaskan mengenai proses penyelesaian terkait untuk OSIS yang akan menjabat nanti. Jadi kami dari OSIS akan mensosialisasikan untuk penyebaran informasi terkait kami merekrut anggota. Nah, itu kami sebarkan di masing-masing kelas, di mana saat kami waktu itu adalah online. Nah, selanjutnya nanti dari masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilannya yang akan mau menjadi OSIS tersebut. Selanjutnya dari kami akan menyeleksi untuk OSIS-OSIS yang nantinya akan menjadi OSIS selanjutnya dari kami. Nah, itu kami pilih 16 kenapa? Karena 16 itu agar kami juga lebih mudah untuk mengkoordinir satu sama lain sehingga tidak ada salah paham atau bagaimana jika anggota terlalu banyak. Terima kasih. Nanti selaku wakil MPK SMA Negeri 6 Malang, mohon izin Bapak Ibu dan Kepala OSIS, apa program kerja unggulan dari OSIS SMA Negeri 4 Denpasar ini? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya kepada saya. Sebelumnya Bapak Ibu mohon izin untuk menjawab pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurgede Dia Chandra Masukanya Putri. Saya bisa dipanggil Dia. Saya merupakan ketua umum OSIS 4 periode 2022. Baik, terkait dengan pertanyaan tadi, apa sih program kerja unggulan dari OSIS kami? Sebenarnya dari kami sendiri, seluruh program kerja yang kami jalankan merupakan program kerja unggulan yang pastinya kami adakan dan juga kami selenggarakan untuk seluruh siswa di SMA Negeri 4 Denpasar. Namun salah satu program yang memang turun-temurun dari kami adalah program kerja seperti di mana seperti ada penyelenggaraan lomba-lomba. Pada saat ada pelaksanaan lomba-lomba seperti 17 Agustus kemarin, ada juga HUT sekolah, itu juga merupakan program kerja unggulan dari OSIS kami, di mana itu merupakan program kerja yang kami laksanakan secara turun-temurun dan melibatkan seluruh partisipasi dari angkatan kami. Nah, pada saat program kerja itu tentunya seluruh siswa yang ada di SMA Negeri 4 Denpasar dan juga masyarakat yang ada di sekolah berpartisipasi untuk melaksanakan jalannya program kerja tersebut. Nah, yang dimana program kerja tersebut tentunya tidak akan dapat berjalan dari adanya partisipasi siswa. Pada saat pelaksanaan program kerja ini, tentunya kami juga melaksanakan rapat yang dimana sudah dijelaskan tadi oleh teman kami, yakni dengan PK, di mana PK tersebut merupakan perwakilan kelas. Kami melaksanakan rapat dengan mereka untuk mengetahui apa saja sebenarnya aspirasi dari mereka yang mereka inginkan pada saat pelaksanaan program kerja tersebut, agar nantinya pada saat pelaksanaan program kerja tersebut seluruh siswa dapat melaksanakannya dengan baik dan mereka tidak ada rasa seperti mereka malas untuk melaksanakannya dan sebagainya, sehingga seluruh program kerja dapat berjalan dengan baik dan juga terlaksana dengan lancar. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Karika Tri Juliana, bisa dipanggil Tika. Saya di sini sebagai sekretaris MPK. Ingin menanyakan tentang tadi kan banyak program kerja dari OSIS SMA Negeri 4 Denpasar. Yang mau bertanya, kendala apa saja yang terjadi pada program kerja yang kalian lalui sebelumnya? Itu saja. Terima kasih. Siang, teman-teman dan juga Bapak Ibu Guru dari SMA Negeri 4 Denpasar serta SMA Negeri 6 Malang. Mohon izin untuk menjawab pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Nida Saputri Dalfaviani.
selaku Sekretaris Umum OSIS 4 periode 2022. Jadi, yang pertama adalah dari pandangan saya sendiri sebagai sekretaris, di mana tentu saja ada adanya hambatan-hambatan seperti proposal dan segala macam. Jadi sebagai sekretaris, sudah sebagai sekretaris umum merupakan kewajiban saya sendiri dalam membuat proposal dalam sebelum adanya kegiatan tersebut berlangsung. Jadi proposal tersebut kami ajukan kepada pihak sekolah, dan juga tentu saja seluruh proposal tersebut disetujui oleh pihak sekolah sehingga adanya kelancaran dalam seluruh kegiatan-kegiatan ataupun program kerja dalam kegiatan OSIS 4 periode 2022. Lalu beberapa permasalahan yang terjadi ketika kami melakukan program kerja, yang pertama adalah pada saat pada saat daring, tentu saja itu adalah merupakan hambatan bagi kami, di mana kami pada saat itu pertama kali untuk menghadapi bagaimana situasi daring dan harus belajar kembali bagaimana cara untuk online, dan itu merupakan hambatan bagi kami karena itu ada COVID-19 yang merajalela sehingga kami tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan program kerja kami secara maksimal pada saat itu. Namun sekarang program kerja kami telah dilaksanakan secara luring, di mana dilaksanakan di sekolah kami yaitu SMA Negeri 4 Denpasar. Tentu saja selama kegiatan luring ini belum ada kami melihat adanya struggle ataupun permasalahan yang terjadi selama program kerja ini, mulai dari 17 Agustus hingga ke depannya, sehingga tentu saja ini merupakan sebuah penghargaan bagi kami karena kami telah melaksanakan program kerja kami dengan sangat baik dan diikuti oleh segala aspirasi semangat dari teman-teman, kakak kelas, adik-adik, serta masyarakat SMA Negeri 4 Denpasar dengan sangat baik. Baik, itu saja dari jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih. Safari Record Zelda.
ada di hatiku. Dianya siapa? Dia pokoknya, gak ada yang lain. Dia hanya dia. Hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Entah
buat teman-teman. Saya punya sesuatu yang lagi viral. Salah satu siswa Wanada Musik School yang saya miliki. Salah satunya ada Farel. Musik One Indonesia. Tak pupuk wingi katresnanku kanggo awakmu tumuku tukulamu urip ayo kanggo senengmu. Tera Record New Arista.
Jenny Inka. Damar opo lilin, buyar opo kawin, nyawang tekad rikon, kurang yakin. Damar opo lilin, buyar opo kawin, diterusno opo, semene piye. Kadung duwe niat, hati ojo mamang, mumpung kurang minggat, welas iki Ilyas. New Arisa. Bintang Terare. Asik. Abang abang sebut. Kono ngendi dikawe kelendi suwi bepiaringan nono kejelasan hangga dipikir ya hati kita konan iso duwe niko opo trimo konco